Pernah nggak sih kamu ngerasa padahal gue nggak beli barang aneh-aneh, tapi kenapa duit gue tetap aja hilang? Entah kemana. Tenang, kamu bukan sendiri. Dan ini bukan salahmu. Serius, kita diajarin bahwa miskin itu karena boros, karena Starbucks, karena nongkrong. Padahal penyebab paling besar justru pola mental yang nggak kelihatan. Dan kebanyakan orang nggak sadar mereka kejebak di dalamnya. Hari ini gue bakal bongkar polanya satu persatu, biar lo bisa keluar dari siklus yang sama. Oke, let's go. Polo pertama, nanti aja. Yang diam-diam nguras hidup kamu. Kita sering pikir masalah kita itu kurang uang. Padahal masalah sebenarnya adalah delay kecil yang kita lakuin setiap hari. Nanti aja belajar, nanti aja catat pengeluaran, nanti aja mulai nabung. Masalahnya nanti aja itu kayak bocoran kecil di kapal, nggak kerasa sampai kapal tenggelam. Contoh simple, lo dapat uang jajan atau gaji kecil, berniat nyisihin 10%, tapi lo tunda 1 hari, 2 hari, tiba-tiba minggu udah lewat dan lo bingung, kok tinggal segini? Bukan boros, tapi karena lo nunda untuk ngatur uang, sampai uang yang ngatur lo mulai sadar, pola ini aja udah ngubah banyak hal. Pola kedua, gue nunggu mood dulu. Ini klasik. Dan ini ngancurin banyak anak muda tanpa mereka sadar. Lo pikir produktif itu soal motivasi, padahal motivasi itu kayak baterai HP, cepet habis dan gak bisa diandalkan tiap hari. Realitanya, orang yang secara finansial beres, bukan yang selalu rajin, tapi yang ngerti cara bikin hal penting jadi gampang. Bukan nunggu niat buat catat pengeluaran, tapi bikin template catatan yang 10 detik kelar. Bukan nunggu mood buat belajar personal finance, tapi nonton 1 video 3 menit tiap malam. Bukan nunggu inspirasi buat mulai nabung, tapi auto transfer tanggal 1, selesai. Kunci bukan mood. Kunci adalah sistem kecil yang ngebantu kamu menang bahkan saat lagi males. Pola ketiga, gue nggak layak kaya sekarang. Ini pola mental yang paling bahaya dan banyak pelajar atau dewasa muda kejebak di sini. Perasaan gue belum pantas, gue belum siap, atau yang penting gue nikmatin dulu sekarang. Masalahnya, kalau lo nggak mulai belajar ngatur uang saat uang lo belum banyak, lo bakal makin kesulitan saat uang lo mulai besar. Kaya itu bukan soal jumlah, tapi soal kebiasaan, dan kebiasaan itu kebentuk dari keputusan kecil yang lo ambil hari ini, walaupun uangnya sedikit. Yang penting lo mulai ngerasa, ternyata gue bisa ya. Itu turning point, karena dari situ pikiran lo mulai nge-shift dari gue nggak layak, gue bisa. Pola keempat, semua tentang pengeluaran, padahal bukan. Ini mind blowing kalau lo baru dengar. Banyak orang fokus ngirit sampai stres. Padahal hidup bukan tentang ngurangin 5.000, 10.000, 15.000. Masalah terbesar kebanyakan anak muda bukan pengeluaran, tapi gak punya arah finansial. Mereka gak tahu mau nyimpen buat apa, berapa targetnya, mau capek kapan, harus mulai dari mana. Akhirnya uang ngalir tanpa tujuan, ibarat jalan tanpa maps. Lo bisa jalan jauh, tapi nyampe kemana? Entah. Solusi punya tujuan kecil, bukan tujuan sempurna. Contoh konkret yang gampang, gue pengen punya dana darurat 1 juta dulu. Gue pengen nabung 10.000 sehari. Gue pengen invest 50.000 setiap bulan. Tujuan kecil, niat besar. Pola kelima, duit itu susah dikontrol kalau pikiran lo capek. Serius, lo mungkin ngerasa boros karena capek sekolah, burnout, kuliah, stres, kerja, kurang tidur, overwhelmed, tugas. Akhirnya apa? Lo beli jajan biar seneng dikit. Lo scroll TikTok 3 jam, terus beli barang random. Lo makan enak karena self reward. Semuanya wajar. Tapi
Kalau energi lo bocor terus, duit juga ikut bocor. Selesaikan energi, otomatis dompet lebih stabil. Bukan karena hemat, tapi karena kepala lo jernih. Jadi, kalau bukan karena boros, kita miskin. Karena apa? Jawaban, jujur, pola mental yang kita biarin tumbuh tanpa kita sadari. Dan berita baiknya, lo bisa ubah itu pelan-pelan. Mulai dari satu hal kecil malam ini. Set auto transfer 10.000. Buat catatan pengeluaran 3 baris. Tentuin satu tujuan kecil. Pilih sistem yang mempermudah hidup lo. Satu aja. Biar otak lo ngerasa, oh ternyata gue bisa kontrol hidup gue. Kalau video ini bikin kamu kebuka sedikit aja, gue seneng banget. Karena tujuan gue cuma satu. Bikin generasi kita lebih sadar, lebih kuat, dan lebih bebas secara finansial. Jadi, coba satu langkah kecil malam ini. Dan kalau kamu mau lanjut belajar bareng, klik like, subscribe, dan tulis di komentar. Gue mulai hari ini, kita naik level sama-sama. Pelan, tapi pasti.